Selamat pagi, salam jumpa kembali di dalam renungan pagi dari HKBP Batam Lubuk Baja. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hingga pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari sebelum kita memulai pekerjaan kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang senantiasa memberikan hidup dan kehidupan kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Dan sebelum kami akan memulai segala pekerjaan kami, biarlah Tuhan terlebih dahulu memenuhi kami dengan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan buat kita pada hari ini, hari Selasa 20 April 2021, yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 7. Demikian bunyinya. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Hidup di dalam terang, itulah yang menjadi topik renungan kita pada pagi hari ini. Terang sangatlah berguna bagi kehidupan manusia. Tanpa terang akan terjadi kesembrautan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dunia ini gelap gulita dan belum berbentuk. Tapi setelah Allah menciptakan terang, Allah melihat baik adanya. Tuhan Yesus juga menyebut dirinya terang dunia. Itu tertulis di dalam Yohanes 8 ayat 12. Dikatakan, akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut Dia akan menerima terang itu. Berbicara tentang terang, Rasul Yohanes hendak menguatkan orang-orang Kristen pada saat itu, di mana mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Kristen. Maka mereka hendak dikuatkan dan diteguhkan
untuk dapat tetap menjadi terang di dalam situasi apapun yang dihadapi. Dan juga tujuan surat ini adalah untuk menggembalakan mereka agar tetap hidup bersekutu seorang dengan yang lain dan juga bersekutu dengan Kristus. Dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang salah yang dapat merusak persekutuan mereka dengan mereka dan juga persekutuan mereka dengan Tuhan. Juga diingatkan supaya mereka tetap beriman teguh hanya kepada Yesus Kristus. Dan juga dalam nats ini diingatkan bahwa orang-orang percaya dan mengasihi Tuhan Yesus juga harus mengasihi sesamanya. Saudara, dahulu kita adalah hidup di dalam kegelapan. Tetapi sekarang kita sudah hidup di dalam terang yang dari Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai anak-anak terang dan tidak ikut dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi justru kita harus menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Itu yang dikatakan Paulus kepada jemaat di Efesus 5 ayat 11 sampai ayat 13. Tuhan Yesus pada khotbah di bukit juga berkata, "Kamu adalah terang dunia." Terang tidak pernah dikalahkan oleh kegelapan. Justru kemanapun terang dibawa, pasti mengalahkan kegelapan itu. Ibarat lilin kecil dibawa ke kamar atau ke ruangan yang gelap. Cahaya lilin tersebut pasti mengalahkan kegelapan. Demikianlah kehidupan anak-anak Tuhan. Demikianlah kehidupan orang-orang Kristen harus menjadi terang, harus mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan dimanapun kita berada dan apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Nats ini juga menuntun kita agar kita tetap bersekutu dengan Allah Bapa dan Yesus Kristus. Karena Allah itu adalah terang, maka kita juga harus hidup di dalam terang. Perbedaan terang dan gelap adalah ibarat pertentangan antara yang baik dan yang jahat. Terang itu tidak akan pernah bersatu dengan gelap. Orang yang hidup di dalam terang adalah orang-orang yang telah ditebus, yang telah disucikan Yesus dengan darahnya. Sehingga dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita diampuni dan kita dipindahkan serta dibaharui oleh darahnya. Hidup di dalam terang berarti mempercayai kebenaran Allah sebagaimana dinyatakan di dalam firman-Nya. Serta berusaha sungguh-sungguh dan terus-menerus oleh kasih karunia-Nya untuk memenuhi firman-Nya dalam kata dan juga dalam perbuatan. Karena itu saudaraku, marilah kita menjadi terang dimanapun kita berada, dimanapun kita bekerja, dan apapun yang selalu kita hadapi di dalam kehidupan ini. Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang dan di dalam segala keadaan. Amin, kita berdoa. Biarlah terangmu yang senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, juga segala perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, supaya kami boleh menjadi terang kepada sesama kami, kepada orang-orang yang di sekitar kami, bahkan kepada orang-orang
yang masih hidup di dalam kegelapan. Sebagai yang sudah diterangi oleh firman Tuhan, kami juga akan senantiasa boleh bersekutu dengan baik dan merindukan persekutuan dengan Tuhan dan juga dengan sesama kami. Sehingga kami senantiasa boleh disucikan, boleh dikuduskan oleh Yesus Kristus yang telah mencurahkan darahnya di Bukit Golgota, supaya kami mendapatkan kehidupan yang lebih baik, terutama kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah terang-Mu yang menerangi kami dan yang menguatkan kami. Apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kami hadapi sepanjang hari ini, bersama Engkau ya Tuhan, kami akan senantiasa dikuatkan dan dimampukan. Kami serahkan juga seluruh keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan yang senantiasa memberkati, melindungi, menjagai mereka. Hanya di dalam Kristus Yesus kami mengucapkan terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar kita tetap terjaga dan terlindung, mari jaga kesehatan dan mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom.